SMP ke 1 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Pak Soleh, saya juga lupa itu. Beliau atas kehadirannya. Amal atau santai aja kita kan acaranya di sini gitu kan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Yang pertama nih kita ada sedikit inilah patah dua patah kata dari teman kita yang sangat-sangat gigih nih untuk mempertemukan kita nih. Tapi bagus nih kan memperpanjang tali silaturahmi kan panjang umur katanya Pak dan rezeki. Amin. Jadi kita bisa ketemu. Siapa yang bisa kadang ada yang multi level marketing juga awal-awalin karena juga begitu kan Pak. Enggak apa-apa lah. Oke, yakin? Boleh, masuk Bang. Cok. Pada warisan tadi. Nanti Buya. Dulunya. Coba yang Islam di tanah kan mau kita dia. Coba kamu tulis satu-satu semua siapa? Ngomong juga deh. Ada kok ini. Ada juga ini. Apa aja ya? Ini sesepuh kita nih. Mas Oleh sesepuh. Kok panjang banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang belum hadir pada Mas dan Putri. Banyak terima kasih kita ucapkan pada guru-guru kita yang telah memberi kita kepada tuan rumah, saudari kita, beserta keluarga yang telah menyediakan tempat sehingga kita dapat berkumpul di hari bahagia ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita semua, khususnya para alumni angkatan yang menarik banyak selama 27 tahun. Dia biasa pidato di kelurahan banyak kan gitu. Tentunya kita sepakat ini kita jadikan wadah mempererat tali silaturahmi komunikasi. Kita meneguhkan rasa kebersamaan. Amin. Dan kita yakin hal itu dapat berwujud karena diantara kita sangat senang menjalin hubungan batin dan emosional Bisa kebaju gitu yang sangat mendalam. Dan pertemuan ini jadi bukti kalau hubungan batin dan emosional kita pernah terputus karenanya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah. Mereka Kuatnya hubungan itu tak terlepas dari jasa-jasa Bapak dan Ibu guru. Amin. Makasih ya nih. Yang tak pernah budi yang pengajaran dan pemikiran Bapak Ibu guru itulah yang menjadi fondasi bagi kami. SD jangan baca saja. Didik Bapak dan Ibu guru terus bersatu dalam satu atap rumah kebersamaan. Untuk itu kami aturkan terima kasih yang teramat dalam kepada Bapak Ibu guru. Tak luput penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan. Inilah sebutin namanya gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang masih ingat peristiwa yang unik gitu, yang masih membekas, satu aja gitu kan, satu aja. Nanti satu aja dulu. Ini nyanyi dulu. jadi maju ini. Kemarin nyanyi sebatang. Nah, tapi ada dua prize loh. Dua prize-nya kalau nggak salah BlackBerry ya, Nov ya. Coklat dong.
Mungkin dimulai dari oh ya. Ada jarum jam. Soalnya kita banyak yang kenal siapa nih. Terus sedikit aja ya, sedikit aja. Kalau dimulai, yang bagus tadi kita dapat ini door prize. Oke ya, terima kasih kawan-kawan, Pak Soleh dan Pak. Seperti kita harus memperkenalkan diri atau menceritakan sesuatu hal yang unik atau menarik pada saat kita di SD, itu memang banyak sekali. Mungkin banyak yang dilupakan juga Pak. Kalau saya sih, pada saat saya ingat waktu di SD itu, ketika itu kita selalu setiap mau pulang sekolah itu selalu dites oleh Pak Damas, itu menggunakan dari HPU, yaitu himpunan. Padahal tuh nggak ada tuh. Ya itu aja yang paling berkesan waktu. Nama dulu deh, adik nggak kenal. Nama dulu dong. Nama panjang. Masih kayak anak SD aja. Bila sebelum kabur. Bapak-bapak. Ya, yang paling berkesan pada saat SD waktu itu aja, waktu pas kelas 5. Kelas 5. Perpindahan, iya kan pindah kan ya, itu kan itu yang nggak bisa dilupakan, gitu kan. Perpisahan, katanya kan pindah ke Depok lah gitu. Oh, ya ke Depok. Pindah dulu Depok jadi. Iya, kelas 5. Jadi kan nggak sempet ada acara perusahaan terakhir itu di SD gitu. oh Rita nangis maksudnya, Rita belum ada ya? Belum ya? Rita nggak usah nangis. Di sini ya. Bisa kalau. Dari kelas 5 berkesan, sekarang berkesan kembali gitu. Kenangan yang nggak pernah dilupakan di 2009 ini, awal 2009. Next. Terima kasih. Nama saya Samsudin. Ini panggil aja Udin ya? Udin kaget ya kan? Udin kaget. Bukan saya Budin. Nama almarhum dia kan? Waktu itu salah Pak dia Pak. Ingat saya almarhum Pak, udah meninggal. Tapi yang meninggal namanya Said Udin Pak. Iya, teman kita juga udah almarhum kecelakaan. Saya udah lupa ya, banyak yang lupa kali. Terbatas memorinya ya. Yang ingat yang itu bikin kacau aja di kelasnya. Bikin kacau aja. Dan tuan rumah Ibu Rita, Yang lain nggak tahu. rekan-rekan. Nama saya Suryadi. Kesan-kesan saya Panggil dulu nih, Suryadi nggak kenal. Siapa panggil? nama saya Suryadi. Kalau dipanggil di sekolah sehari-hari Cong gitu. Oh iya. Kesan saya waktu di sekolah SD itu waktu saat-saat pramuka yang di Parigi. Itu yang Memori Cok, memori ya. iya. Apa yang mandi sama kebo? Bukan? Mandi sama kebo bukan ya? Pada saat murid tuh kalau lagi pelajar ngisi kekosongan waktu itu kalau disuruh bernyanyi. Lagunya apa Cok? Koran gitu kan lagi. Apa kan ingat tapi saya Ambil. Kalau Chandra ingat nggak? saya kira hanya misalnya yang saya ingat. Terima kasih sebelumnya. Thank you. Wah ini urusan kontor. Motor lain nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Soleh ya. Iya, Iya, Jeng Rita. Iya. Gue kayaknya melihat lu takut deh jadi dia udah balapan masih ganteng. Iya, ganteng banget. Jaya. Apa lagi nih? Jor. Ada yang masih ingat nggak yang kontes dia? Dulu ya. Oh, blank. Oh, blank sama sekali. Blank sama sekali. Pokoknya komplain. Jangan masih lupain sih. Blank. Blank. Halo, kemarin bilang gue Oke, thank you. Oke. Cayo kan? Oke. Ini yang punya ketua panitia ini, Pak. Diri dong. Jangan ada bahan diri. Nama saya Trisakto Cahyo Pak. Nama panggilan saya Cahyo atau nama gaul saya si Coy Pak. Ya Budi Aduk juga lo coy. Terus kesan saya yang paling mendalam itu masih SD itu
saat saya tuh diciumi oleh para wanita. Misalkan ketiga. Oh benar. Ya, apa? Yang muda menjadi laki-laki. Benar itu. Belum kita kalau satu ruangan. Ruangan. Ada yang bau siapa ya? Oh iya. Tapi tidak Pak Soleh, yang paling berkesan gini Pak Soleh. Di antara kami sama Pak Damas itu ada hubungan emosional sangat mendalam. Pak Damas itu memposisikan dirinya tidak hanya sebagai pendidik bagi kami, gitu kan. Jadi kami merasa ada komunikasi dua arah, tidak hanya dalam hal pelajaran, juga di luar pelajaran. Kami ditanamkan budi pekerti, ya, soal berkomunikasi, soal berorganisasi itu sangat memang sangat bermanfaat bagi kami ke depan. Itu pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa di antara teman-teman ada rasa kebersamaan sangat mendalam, Pak. Makanya kita akan buat di sini sebagai atap kebersamaan. Insya Allah nanti kita juga akan mengajak adik-adik yang di bawah untuk ikut bersama-sama dalam reuni. Karena kita akan lakukan. Saat saya masukan citanan Pak, sunat itu dihadiri oleh teman-teman. Teman-teman hadir saat saya sunat Pak, itu yang saya mendalam Pak. Sudah 2 kali ya? Kabur ya sekali. Habis dong. Saya sebagai sangat mendalam. Itulah masa transisi saya dari saya kanak-kanak sampai dan ke remaja. Mimpi dong. Sampai sekarang ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang remaja baru kemarin kayaknya, bukan ya? Yang remaja baru kemarin kejadiannya. Belajar bareng bersama, berujak bersama ke rumah ya kan. Dari TVRI dari mana? Kalau belajar di rumah bareng-bareng bersama ya kelompok-kelompok itu pada pendapat. Siapa itu? Ada ya kan? Sekarang kita berkumpul bersama-sama. Iya, enggak waktu kita kemarin itu lain. Kalau kita pada kelompok bareng belajar ya kan langsung datang ke rumah ya kan. Belajar di bawah pohon, ya kan, berujak di bawah pohon. Tapi dia Pak yang ngajak saya merokok Pak. Cewek Pak. Di kelas kosong ya? Iya, kosong. Iya. Tapi udah jelek aja harus diceritain. Dua aja. Udah ya? Oke? Oke. Tari. Ayo, tadi. Mesti zoom nih Ini harus disut ini. Nama saya Yana buat di Google. Yang paling berkesan kalau pas SD itu saya cuma inget waktu main arisan si Novi yang paling dapat terakhir kita ada yang mau nagih. Udah lupa itu aja. Novi ambil sendiri aja. Kayaknya cuma itu aja sih yang paling. Saya nangis loh. Kadang-kadang tua. Sendiri. Ditagih sendiri dia. Itu aja sih. Langsung. Kalau aku sih paling berkesan waktu si Cahaya sunat itu aja. Melihat Oh, kayaknya lu nyunatin ya? Lu nyunatin. Dapat kulitnya ya. Dapat kulitnya ya. Iya, dapat kulitnya. Ke situ semua gitu ya. Iya. Tiap tahun nonton G30 SPKI. Ya kan? Kita dari SMA. Itu aja. Ya, ya Jemita. Ya kalau saya lanjut ya terus itu saya senang sekali dari awal kita kompak sampai sekarang ini gitu. Jadi kita berkumpul bisa aja ngomongnya. Terus kejadian yang unik nih. Kalau gue pernah pengen ngomong itu loh, Rit. Kejadian pengen ngomong itu. Ada nggak, Rit? Peristiwa. Oke, kalau gue kenang-kenangannya di mana? Oh, bikin taman-tamanan. Nama dulu dong, nama Oh ya, panggilan. nama di Rahayu. Aku bikin inget dulu bikin tanaman lomba tanaman. Apotek hidup. Apotek hidup. Ya, itu doang. Lapangan. Itu doang. Terus apa ada lagi mas? Nggak ada. Dipanggil Nelly ya. Oke, Bos. Terus lu sekarang udah jadi tukang tanaman kan? Nggak ada dong. Kirain diterusin. Ya, nama saya Rina Wati. Yang paling berkesan waktu kecil ketika kita bikin matras ya. Oh iya. Kita suruh makanya harus dulu. Akhirnya
jualan sabut kelapa itu akhirnya buat matras ya. Saking tradisional. Iya. Oke. Terima. Saya Nur. Ingat nggak yang kita pernah dikerjain? Yang pernah kita habis kerja bakti. Keteng, pasti keteng. Siapa yang bikin salah? Padahal marah-marah, teriak-teriak. Semua pada nunjuk saya, Pak, saya habis main beton. Bukan kamu, saya Pak, saya habis main bola. Bukan kamu. Gak taunya saya dipanggil, gemeter di depan. Katanya cuma kan selamat ulang tahun. Sampai sekarang sama. Oke, nah ini sih gitu sama si Rina. Cuma yang saya berkesan tuh cara ada Mas mendidik kita sampai udah SMA. Saya terpikir untuk jadi guru. Karena pada kan waktu SD ngajari, karena dia aktif bikin artikel segala macam kirim ke koran. Itu juga membuat saya senang nulis. Jadi beberapa kali bukannya pamer, kalau ada perlombaan di penabur saya coba itu ya bersyukur saya pasti dapat pokoknya 5 besar deh gitu. Tapi di bareng-bareng nggak ada yang inget ya? Ingat yang kalau di balai Padawes Citra bareng-bareng semua satu kelas semua. itu karena kelamaan main di lapangan belakang. Sama suara Icong yang menggebu-gebu. Nyanyi, kalau Icong nyanyi. Saya berharap Icong nyanyi. Oh ya. Yang buat ini terkenang nih sini aja sih kalau yang gue Indonesia Raya coba Indonesia Raya nggak apa sama sekali Lagu kebangsaan Cina ganti. ini udah balik saya sekarang kuliah. Oh ya, kebetulan tuh ya. Belakang Abis ini Novi loh. Selesai. Ini selesai. Kebetulan saya udah punya anak ya. Kok kebetulan, Wes? Kok kebetulan? Emang dulu nggak sengaja bikinnya? Emang bikinnya nggak sengaja? Ayo, Wes. Ayo, Wes. Nah, kemarin kan kebetulan ya, beranak-anak. Di kurang sekolah tuh. Nah, di sekolah anak saya tuh mengadakan persami. Nah, itu saya akhirnya ingat yang dulu ya, penanganannya kita kayak mandi. Pertama itu persami. Kita suruh, makanya anak saya suruh ikut. Saya jadi nostalgia dulu. Sumaryanto waktu nyebrang kali di Permata tuh. Enggak, kakinya diputerin sama tai orang. Saya di belakang soalnya. Jadi udah gitu kan, terus baca peta kan. Terus ada amplop kan tidak boleh dibuka. Begitu dibuka kan penasaran kan, saya disuruh balik ke sekolah. Itu ada-ada aja itu apa idenya Pak Damas ya, tapi itu lucu gitu. Itu aja sih. Oke. Novi. Lanjut, Nov. Minta. Saya Noviatri. Kalau kejadian yang mungkin sih nggak semua orang tahu ya. Kalau nggak tahu mungkin ada mungkin saya juga lupa siapa yang kasih tahu saya. Waktu itu kebetulan mau pembagian rapot. Pembagian rapot pada saat itu juga biasanya kan kalau pada saat pembagian rapot suka ada perlombaan apa gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya ikut lomba azan. Cuman pada saat pembagian rapotnya kira-kira selang berapa hari, saya dibilangin, Nov, lu dapet juara 2. Saya pikir juara 2-nya di kelas. Nggak tahu sih juara 2-nya lomba azan. Karena saya nggak tahu pada saat rapot kayaknya biasa-biasa aja. Ada berapa? Juara 2-nya juara lomba azan. Wah, lucu tuh. Lomba azan. Oke. Ingat yang masih seperti ingat adalah
sebenarnya udah banyak yang blank gitu ya. Tapi yang pasti kalau masih bekas ada waktu saya bocor di sini, Pak. Itu bekas, bekas ya. Oke, mantap. Ya, thank you. Oke. Kelakuan dosa adalah itu. Ya, oke, terima kasih nih tadi udah sebagai icebreaker lah biar kita sama-sama kenal gitu kan. Dan sorry Pak Soleh, Ibu, karena tadi banyak disebut Pak Damas karena ya memang beliau yang sering berinteraksi waktu dengan kita. Tapi tanpa bermaksud mengurangi kehormatan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak tolong kalau berikan acara sedikit lah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta hari ini udah bapak juga ya. Sekarang udah pada dewasa sehingga barangkali kalau saya ketemu di jalan satu pun bukan dari yang kenal. Betul Pak. Makanya itu pertama saya mohon maaf barangkali kalau ketemu di jalan saya nggak negur. Sama-sama. Semata-mata lupa karena sekarang udah gede itu makin cantik, makin ganteng. Udah waktu kecil kan Pak? Iya Pak. Makasih Pak. Saya mulai dari kenang-kenangan dulu ya. Walaupun saya berapa tahun di sini ada kenang-kenangan. Kenangan pertama waktu meresmikan sekolah ada wakil gubernur Urip Widodo. Itu ada anak sekolah yang ngencingin pohon palem yang nggak ditebang. Alasan angker itu Hansip sambil sedih-sedih datang dulu. Ya Tong, apa lu kencing di sini? Takut sakit atau mati kali gitu ya. Nah itu kesan saya pertama, saya pikir nih Hansip kepercayaan itunya, mistiknya masih kuat banget ini. Ya padahal sehari-hari saya pantau terus tuh murid sehat, nggak ada apa-apa. Nah, jadi dalam beragama kita yang gitu-gitu nggak usah dianin, karena itu di luar kemampuan kita ya. Itu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Yang kedua, pernah saya datang ke sekolah udah agak siang, buka jendela belakang, ada anak tidur berapa orang? 3 orang, rupanya begadang dari Palmera kali tidur situ. Saya bilang, anak-anak tidur. Begitu saya bangun, deh, udah siang banget deh, tuh udah panas matahari. Begitu keluar, saya samperin. Emang begadang gimana deh? Maaf, saya kesiangan nih, malu. Sekarang begini, ini sekolah punya pemerintah mendirikan sekolah sini buat masyarakat sini. Nanti kan orang sini iya. Tolong deh dibantu, diawasin, diamanin sekolah, jangan sampai ada gangguan. Kalau saya mah guru-guru, kepala sekolah, orang titipan, ntar juga dipindahin kemana-mana. Tolong dah dipelihara, saya kasih modal rokok bungkus. Cuman itu, jadi berarti saya pikir orang lebih mudah disentuh hati nuraninya ya. Ya, Nal Hayat, itu dapat 2-3 bulan ketemu saya. Pak Soleh miara maling ya, mengapa? Waduh ini itu. Lah begitu pindah diganti saya sekolah, dibuka kantor, dikata segala mesin tik dibawa. Itu saya pikir wah ini mesti pendekatan hati nurani itu lebih penting daripada pendekatan yang lain. Cuman rokok sebungkus. Ya saya suruh tolong awasin sekolah, jangan diganggu karena ini punya masyarakat sini. Pemerintah dengan biaya yang mahal, nah itu jadi kesan-kesan sangat berkesan sama saya, jadi bahwa hati nurani itu lebih mudah disentuh daripada kita berlaku yang lain. Selanjutnya ini dalam rangka apa namanya pesan-pesan kesan-kesan ya, untuk ini supaya langgeng dalam bermasyarakat, langgeng dalam bekerja, langgeng di dalam belajar dan sebagainya. Ya sebagai contoh saya selesai dari sini saya ke Pondok Pinang, itu saya nerusin kuliah ya, saya akhirnya selesai S1 waktu udah di Kecamatan Tambora. Kenapa? Saya emang mulai kuliah udah tua, saya punya anak 3 dengan catatan untuk memberi contoh kepada anak-anak saya, ya. Karena belajar kan katanya apalagi dalam prinsip agama dari lahir sampai seumur hidup lah kalau sekarang. Jadi akhirnya ya alhamdulillah saya di wisuda udah di Kecamatan Tambora, ya. Nah di wisuda banyak murid-murid saya tuh pernah ngajar di SMP SMA swasta itu pada ketemu. Nah kamu nyusul aja, kamu apa yang ngajarinnya. Jadi kalau saya menjadi guru tuh sering beri motivasi. Karena nasib kita ada di tangan kita. Kalau kita nggak mau merubah diri, yang nggak bakal berubah-berubah. Makanya saya dulu guru SD, ya saya kuliah akhirnya ada promosi. Nah, karena saya yakini dengan usaha kita akan akhirnya saya dipromosikan oleh Kepala Suku Dinas Kota Jakarta Selatan saya untuk ngelamar untuk jadi kepala dinas kecamatan. Jadi saya akhirnya di kantor, ya
Jadi itu begitu baiknya kepala kantor saya di tingkat kota, orang Makassar namanya Nurdin Masa, dia mau punya duit. Akhirnya pasrah aja dah. 60 orang, begitu ujian sehari penuh dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi aturan 2 hari, dipadatan 1 hari, istirahat, makan, sholat. Nah istirahat sholat johor itu udah banyak yang ngeluh-ngeluh. Nah susah banget. Dalam hati saya, mudah-mudahan gue gampang banget. Akhirnya ya ternyata saya dinyatakan lulus 10 orang dari 60. Terus ranking 1 sampai 5 masuk, saya ngisi di Kecamatan Tambora yang daerah Cina. Jadi saya mirip-mirip Cina. Nah orang sana seneng nyambut saya dikira Cina nih. Saya assalamualaikumnya medok, bingung dia. Kesan saya di Kecamatan Tambora. Akhirnya ya terus saya dari Tambora, emang kalau di dinas kan 5 tahun pasti mutasi. Saya mutasi di Cilandak, jadi saya pensiun dapat di Cilandak. Di Tambora dapat 2 camat, di Cilandak dapat 3 camat. Akhirnya pensiun tahun 96. Alhamdulillah saya kerja memang nggak ada beban, saya nggak macem-macem sehingga nggak ada beban apa-apa gitu, jadi enak tidur. Alhamdulillah saya Tuhan kasih panjang umur sampai sekarang belum dapat. Dengan kawan saya banyak yang 2-3 bulan ngelepok, 2-3 bulan pikir alhamdulillah saya tenang aja sih. Saya mah karena ya, padahal jabatan saya dulu istilahnya kata orang tempat jabatan basah. Sebab yang mempromosikan kepala sekolah tuh rekan saya. Tapi saya sebagai manusia yang dibekali pengetahuan dan dibekali nasihat oleh orang tua, saya kerja yang wajar-wajar aja. Alhamdulillah anak 6 ya, laki 4, perempuan 2, selesai ngawinin tahun 2002 ya. Ada masih lajang nggak Pak? Udah punya cucu 10 saya. Ada masih bujang loh. Dan nanti kalau anda udah pada punya anak, barangkali di SMP 16 tuh ketemu anak saya yang nomor 2 ngajar itu. Guru SMP. SMP 16 Palmera Pak ya? Guru matematik, namanya Dr. Amir Faisal. Ada di situ. Masih sekarang. Masih. Dari 95 itu. Oh, kita udah ngalamin. Kan anak-anak itu. Nah, jadi itulah kesan dan selanjutnya barangkali terutama kepada yang ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Nah, itu kita dalam rangka kesetiaan kepada suami kan katanya perempuan itu untuk mencapai surga gampangannya satu taat kepada suami ya. Terutama suami yang baik-baik, jangan jadi Rita nih gantung nih, Rita nih. Rita gantung. Berarti Rita nggak bisa osur kan? Gantung nih. taat kepada suami ya. Kedua, nutup aurat. Nutup aurat, nah ini kebanyakan nutup aurat. Aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang aurat itu berarti sesuatu yang bisa merangsang, bisa menimbulkan ser gitu. Kalau kata Mama Dede yang di TV atau itu ya, itu kalian bisa menimbulkan ser itu. Bengal mah itu udah warming up kan. Ya saya karena nggak bengal ya agak wajar aja. Kata teman udah warming up itu. Kalau ya nggak perlu dicolek kok. Dan kedua rambut. Rambut juga bisa menimbulkan ser. Ya, misalnya seorang laki lagi kena kibar-kibaran rambut perempuan, kalau dia dasar makanya bisa menimbulkan aurat. Kalau belum mandi mah enggak apa bau. Nangis Pak. Ya, jadi untuk wanita supaya dapat surga, pertama taat suami, kedua menuntut aurat, ketiga melaksanakan apa yang Itulah yang laki-laki. jadi laki-laki itu harus tanggung jawab karena dia adalah punya kewajiban kalau beri nafkah. Kalau perempuan hanya membantu karena zaman sekarang kan kalau perlu juga bantuan ya. Kalau laki-laki berat juga. Berat Pak. Jadi itu laki-laki gitu. Kedua, laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ayo punya anak sama ayo, possible loh. Jadi itu bertanggung jawab itu. Suatu saat anak kita nggak dididik kan ada di dalam kisah ya, ada orang yang orang tuanya alim
mau dimasukin surga, anaknya nggak pernah dididik agama, nggak pernah apa, protes dia. Baik malaikat, mau dibawa kemana masukin surga? Jangan. Dia dulu nggak pernah mendidik saya nggak pernah diajarin yang baik-baik gitu. Akhirnya nggak jadi, kan rugi ya. Jadi punya kewajiban. Nah kemudian di samping itu juga di dalam hadis itu dikatakan laki-laki adalah pakaian istri, istri pakaian suami. Ya. Jadi harus saling sepaket. Jadi tuker-tuker. Wah, nggak boleh. Jadi harus saling memahami dan mengerti tugas masuk berbeda dari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekarang ini dari Bu Yoyo nih. Apa Bu kesan yang masih kira-kira masih ingat nih dengan kita dulu? Pada mas. Ada mas Ya. Disambut dong saya. Kena semua kok. Yang saya hormati karena di sini udah pada umumnya ada bapak dan ibu ya, dan kayaknya ada wali murid saya juga di sini. Jadi mungkin ada juga ya di sini wali murid ya. Wali murid maksudnya? Anaknya sekolah sana. Jadi cucu. Oh. Iya bu ya. Iya. Halo. Cucu murid. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya, walaupun mungkin ibu dan bapak memang tidak pernah, mungkin pada saat itu saya pun belum ada atau mungkin sudah ada juga, kalian istilahnya pergi saya datang, bahagia seperti itu kan. Karena kalau saya tidak lupa saya pindah ke Grogol Utara 10 itu tahun 82 akhir ya. Jadi Pak Haji ke Pondok Pinang, saya dari Pondok Pinang ke 010. Jadi yang sangat saya banggakan ya dengan adanya bisa kita menyambung silaturahmi antara yang awalnya kita tadi berteman di SD lalu sampai sekarang dengan menjadi saudara, dan saya pun tidak lupa selamat datang ya, selamat datang Bapak Mas dengan Ibu Haji Eko Trian. Udah tua kan? Lupa. Gimana nih? Gimana mau Kalau bener dapat hadiah. Bapak ingat Saya ikut bapak. Pak mengajar nih Pak. Saya jadi guru ikut bapak. Jangan Pak. Jangan kasih ini Bapak. Di bawah awas. Ya udah jalan di bawahnya Bu sini Bu. Ya. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Silakan. Ibu. Moga Bu. Baik, pada Mas saya ya, selamat datang kepada Bapak Haji ya. Bapak Haji dengan Ibu Haji yang kita tunggu-tunggu dari kemarin ya, baru hadir. Tapi alhamdulillah masih sampai juga, biasanya kadang-kadang nggak nyampe. Ya baik, Pak Haji saya lanjutkan, saya suruh ini juga gitu ya. Jadi saya datang ke 010 tahun 82. Alhamdulillah sampai sekarang saya penerus Pak Haji Damas ya. Jadi kurang lebih 27 tahun ya, masih tetap di 010 ya. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan dan masih dikasih panjang umur, maka dapat juga yang mungkin mantan murid ya. Sampai saat ini
ada yang menyekolahkan, masih memberikan kepercayaan kepada kami, yaitu cucu lah ya, yang bisa seperti ini. Walaupun saya mohon, walaupun memang tidak dia mengajar ya, kalau memang ada reuni 10 ya diundang lah, nah, 10 gitu ya. Karena kadang ya namanya manusia ya. Kalau ibu sih memang kalau ada apa-apa Pak Haji ini selalu Bu Yoyo gitu. Nah, sebetulnya bilang reuni. Iya, ya karena saya memang tidak niat untuk apa-apa, niatnya kumpul teman bersama. Nah, mulai dari situ saya lanjutkan dengan Pak Damas gimana kita gini. Nah, berlanjutlah tuh mengadakan arisan. Nah, dapat pokoknya berjumlah anggota ya. Selesai kami nginep di Mega Bendung di villa. Alhamdulillah ya. Bu Ella ya, Bu Ella, Bu Agus, terus Pak Bu Eko, Pak Damas, Bu Marni ya, pokoknya kepala-kepala sekolah yang tidak datang itu Pak Ibrahim, Pak Enal, Pak Haji, karena kondisi pada saat itu lagi sakit-sakitan Bapak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, yang kedua kami masih berlanjut. Nah, ini cerita guru-guru ya dulu. Yang dua. Oke, Pak. Boleh saya coba dari cowoknya, Pak. Tunggu dulu. Pak, juaranya potongan saya. Ibu ikut dong. Ibu ikut, Bu. Ikut, Bu. Ikut, Bu. Udah ini. Pak Toleh. Iya, Ra. Dari SD sampai tua dia belum dapat hadiah. Enggak datang dia rugi. Bintang kelas. Dan rugi deh jauh-jauh dari Bekasi. Selamat ya Bu Guru. Ada yang membuat saya terinspirasi. Masker pelangnya aja. Dari laki kira-kira siapa yang menarik, Pak? Saya Mbak repot-repot yang sering diciumin aja dah. Ayo. Berarti dia kan top kan? Selamitan, Pak. Foto dulu. Ya. Saya tuh waktu ditelepon pertama kali sama Cahyo kemarin, Pak, murid Bapak yang paling manis kemarin. Bener emang manis sih, Pak. Soalnya kan yang pernah dimuji, Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Acara selanjutnya nih, Pak. Kebetulan perut-perutnya udah ada yang bunyi-bunyi, Pak. Jadi kita makan siang ala kadarnya nih. Iya. Monggo, silakan. Dapat hadiah juga. Ayo. Ya, bisa film di sini nggak sambil makan, sambil motor? Sambil makan, sambil nonton. Wah, Sari rajin banget ya. Kalau banyak orang. Ini jangan dulu ya, jeruk. Kusnadi ya, kemana Cong ya? Kusnadi Cong ya? Foto nggak ketemu. Tadi Dayat. Ramli nggak ada ya? Ramli kemana Ramli? Nggak ada kan? Yat. Ramli kemana ya? Dayat. Juju Pak, Juju udah. Juju nggak ada Juju. Ya Juju nggak ada, emang Juju kan udah kemarin saya kakaknya. Dayat kan? Iya, tadi saya mikir-mikir. Dayat. Udah. Mau camping di mana kan nggak bilang. Kita mau camping gitu. Udah taunya baca tunjuk di jalan, ikuti. Iya, Pak. Balik lagi ke sekolah. Saya nginepnya di sekolah. Yang pernah saya ya. Sih. Kayak pasar bu, bukan pakaian Bekasi. Tadi Pak Damas nelfon Agus ya? Iya, kesel. Masa kita minta izin aja supaya bicaranya nggak bisa ada. Pas sekolahnya kakak banget. Ini dekat cek apa? Aslinya cocok kali ya. Iya.
Ini makan ya? Ibu mau bikin bawa aja, bawa kan, bawa aja, Masih di sana, Sri. Sana Mas. Yang BTC Susah amat sih minum teman-teman susah. Ini kan buah. dia punya toko di BTC. Udah enggak. Oh iya? Punya. Punya, enggak. Handphone? Bukan apa sih bed cover dan sebagainya. Oh ini. Sandang. Tadi Isma udah pulang dulu. Isma udah pulang. Isma, Kita kita foto dulu sebentar kali ya. Mau pulang? Ya, foto dulu kali ya. Oke teman-teman, kayaknya acara mau dilanjutin lagi. Resmi banget sih enggak, cuman ya sekedar ingat mengingat, terus mungkin ketawa ketiwi, terus mungkin kita mungkin ada game sedikit. Ya intinya cuman kita supaya tetap bisa saling dekat, bisa saling kenal, dan insya Allah mungkin acara ini bisa terus berlanjut dan kita akan mengenal teman-teman kita satu persatu. Tadi kan teman-teman udah semua, ya mungkin juga kalau kayak pada Mas mungkin nggak usah pakai prolog yang tadi kita nggak tahu, mungkin yang tadi mungkin pasti udah pasti bisa langsung nyambung gitu ya. Jadi untuk selanjutnya langsung aja pada Mas mungkin kasih kesannya. Mau jangan juga nggak apa-apa gitu, udah gede-gede ini emang masih tetap masih perlu. Tua. Untuk pada Mas yang bersilakan. Plastik gitu. Masih seperti dulu pada Mas. Seperti dulu ya. Masih seperti dulu. Saya tadi terkesan sih tadi ngeliat wajah saya waktu masih di sini masih kurus, gondrong. Ya begitu deh. Itu dalam perjalanan sukses, sekarang udah sukses. Alhamdulillah. Jadi bilang alhamdulillah aja. Baik, saya ini aja ya. Formal tapi nggak formal ya Nov ya? Iya. Oh buat Novi doang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman saya Bu Yoyo, makasih Bu Yoyo bisa mewakili teman-teman karena terus terang aja saya berusaha juga untuk mendatangkan Bu Ella dan Bu Agus. Itu yang masih berkaitan itu adalah ini. Walaupun Bu Yoyo juga berkaitan juga ketika Bu Yoyo datang saya mau bilang anak-anak nggak pantas nih jadi kalian aja deh semuanya ya karena sudah sama-sama kenal itu keluar tapi tetap masih bisa ada pertemuan reuni di sini kemudian yang pernah di Salabintana dan sebagainya itu sepertinya masih ada kaitannya. Sayangnya Bu Haji Ella dan Bu Agus tidak bisa dihadirkan karena memang komunikasi juga terputus. Karena Bu Ella udah pindah, Bu Haji Agus nomor HP dari suaminya kebetulan yang saya pegang udah ganti. Makanya pengalaman untuk kita semua nomor HP nggak usah ganti-ganti deh kalau bisa. karena pasti itu akan berlanjut. Kalau istri boleh ganti-ganti ya. Ya tuh. Kalau nggak cari, kalau nggak cari kolektor. Bukan ini kan
Lo jadi job collector. Nah, tapi kalau saya ganti-ganti nggak boleh, tapi kalau nambah mungkin boleh. Beda aja. Minta resepnya Pak. Kayaknya merestui. Ada resepnya nggak? Sampai di sini. Sampai di jalan saya di. Gua nggak dikasih jatuh Pak. Saya ingin menghadirkan teman-teman guru yang lainnya juga tidak selalu berhasil, tapi alhamdulillah masih ada wakilnya Bu Yoyo. Satu hal lagi, barangkali tadi sudah disampaikan apa ya, belum yang guru-guru yang lain. Belum. Kebetulan sudah ada teman-teman ibu-ibu guru terutama yang masih, saya yakin saya masih kenal Bu Sari, Bu Rusmini, ya Bu Ratnasari, Karnasari, Bu Rusmini, itu pasti karena masih ada dulu kaitannya dengan kalian. Itu satu lagi Bu Rita itu masih kesini lagi agak baru, sudah almarhumah tiga-tiganya. Untuk itu saya kira tidak ada salahnya bagi yang beragama Islam kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Fatihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah almarhumah tersebut sesuai dengan amal baktinya, amal ibadahnya, iman Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lainnya saya kira mungkin ada berkaitan. Nanti Pak, ntar di sekolah lagi Pak. Repotnya kita Pak. Gak diri sekolah lagi. Malu Pak Nelly Pak. Ada guru honor lagi dapetin lagi gitu. Ngajarin sama siapa? Ya udah, kira-kira ya itu ya, jadi ada hal-hal yang perlu di flashback lagi ya ke belakang seperti itu. Lalu yang lain-lainnya saya kira kalian masih ada ingatan yang segar lah ya. Saya juga masih, dan insya Allah walaupun tadi agak sedikit-sedikit karena memang agak, mohon maaf Halimah tadi suaranya aja karena jilbabnya udah menutupi sehingga agak, oh iya Siapa ya? Kemudian yang 10 orang yang kemarin ke rumah Bapak itu ya alhamdulillah masih. Asalnya dari kere bener-bener kere. Kere itu ke orang Jawa, kere itu. Tapi kayak hati Pak. Ya. Kayak hati. Insya Allah. Artinya benar-benar Bapak sebagai kuli bangunan, ibu rumah tangga biasa, nggak punya pensiunan, nggak punya apa, tapi karena keinginan yang kuat untuk sekolah itu aja. Iya. Waktu lulus, ya kan mungkin kamu masih ingat ya, waktu saya mungkin cerita dulu juga. Kenapa saya bisa jadi guru? Kenapa saya bisa jadi, ya sekarang inilah mungkin jadi orang, kalau dulu bukan orang kali. Ketika lulus SMP ya, kelas 2 SMP saya sudah tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah. Tapi sambil dagang kerupuk, dagang lotre, lagi bener-bener saya Temuan keras ya Pak ya? Ya, akhirnya saya sambil jalan, dagang permen ke sekolah-sekolah. Waktu di SMP itu saya ingat di SMP 29 saya nangis pernah dihina oleh teman saya satu kelas karena dihina saya dagang permen ke ini, kalau habis olahraga semua pada ngambil permen saya itu dia nggak bayar ya, orang kaya, rumahnya di Jalan Bacang situ di Mestis, dia orang kaya, dia menghina kan siapa yang nggak sakit hati itu kan namanya orang miskin. Nah itu saya pengalaman saya, tapi alhamdulillah itu biarlah itu yang berlalu. Dan alhamdulillah saya bisa lulus dari SMP. Nah lulus SMP-nya nganggur. Terus gimana mau sekolah kan? Biaya itu ya Pak? Nganggur, tapi alhamdulillah itu saya jadi pembantu. Benar jadi pembantu. Artinya pembantu di Setiabudi waktu saya tinggal. Selama kan misalnya bulan Desember saya lulus, bulan depan enggak? DI kayaknya. Itu benar-benar sukarela, 4 bulan tidak dibayar. Namanya sukarela, ya sukarela. Tapi alhamdulillah waktu itu saya jadi kenal dengan anak-anak dan mereka masih kenal saya walaupun cuma 4 bulan, 6 bulan lah, 1 semester waktu itu.
4 bulan, kepala sekolahnya ya alhamdulillah juga Kepikir mau dibayar, tapi saya kan punya pengalaman tuh ngajar 4 bulan, baru 2 bulan kemudian saya dibayar 2.000 rupiah honornya. Tahun berapa tuh Kak? 72 73. Nah 73 saya daftar guru impres. Nah sama tadi yang ke guru impres, akhirnya saya jadi guru impres. Ngajarnya pertama kali di Kampung Gedong sana di Jakarta Timur. Tahun 78 barulah pindah ke Grogol Utara 10. Beberapa kemudian barulah ketemu dengan murid-murid saya yang kelas 1, 2, 3, kemudian waktu kelas 4 ada murid-murid saya yang datang dari sana, Juraganan. Transmigrasi Pak, transmigrasi. Nah, itu perjalanan hidupnya sampai kepada saya bisa mengajar di SD Grogol 16 bersama 10 bersama dengan kalian itu. Itulah flashback yang lalu. Saat ini Pak, nah apanya? Bapak masih ngajar, udah masih ngajar atau Saya wawancara ya? enggak? Sama wartawan jangan tangkap. Ya itulah. Jadi perjalanannya ya karirnya yaitu guru. Pada waktu saya guru bujangan, saya kenal dengan orang yang mau mendaftar melamar di Grogol Utara 10, rumahnya dekat di situ. Bulu sebatang, potong. Nah itu. Dan ku timbang dengan benar. Karena yang layang. Udah dengerin Bapak nyanyi dah. Berlari, bermain, layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Gembira dan senang. Ya, macam satu lagi juga ya selain Icong, Yeni juga yang namanya Yeni, ya mohon maaf ya mungkin Muslim tapi saya kasih peran itu dulu apa Aisyah apa ya dulu ya. Maulid acara itu. Ya alhamdulillah berjalan dengan bagus, sukses. Nah itulah barangkali kenangan. Ya, semuanya tidak ada yang pahit manis. Waktu jalan-jalan ke Kebun Raya, itu ada foto-fotonya ya. Laskar Pelangi. Dengan Laskar Pelangi. Kalau Laskar Pelangi itu memang benar-benar dari kere. Ini Laskar Belang. Sekarang ya kalian ini ya macam-macam lah. Deket banget dengan pada Saya kira itu aja barangkali. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mempunyai ide yang sangat bagus, dan saya juga cerita kepada teman-teman bahwa kalian punya talenta yang begitu bagus, bisa mengumpulkan teman-teman SD. Kan ketika teman-teman kalian juga pasti ngaku ya, bisa mengumpulkan teman-teman SD. Bayangkan sudah 26 tahun. Karena padahal kalau mereka bikin reuni kan SMA bikin di TV. Kalian nggak pakai TV, nggak pakai apa, tapi pakai Berdatangan Pak, silaturahmi kita. Pas aja kemarin sampai kagum mau kita Pak. Nah itu artinya. Saya bangga dan saya salut. Mudah-mudahan bisa berlanjut, dan seperti tadi Bu Yoyo menantang, kita akan pertemukan dengan guru-guru yang lainnya kalau dalam misalnya 2 bulan sekali, nggak usah terlalu ini, bisa misalnya dengan arisan atau apa, silahkan aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting kumpulnya. Boleh kalau misalnya nanti kalau sudah agak lepas-lepas nanti yang pertama kali di Kalisari nggak apa-apa. Dan biasanya saya terus terang aja kalau untuk ngumpulin ini kan menyambung silaturahmi ya. Nyambung silaturahmi itu pahalanya besar sekali. Cari pahala tuh. Ya alhamdulillah setiap ada acara untuk ketemu dengan arisan dan semuanya biasanya diawali dari rumah saya, ya setelah itu berkembang.